Selamat siang sahabat KM Hafiz, masih bersama saya Ferry Abusyadi dan pemateri kali ini Bapak Dr. Muhammad Zayadi. Nah, di sini lebih enak dipanggil Mas apa Dokter? Terserah, mau boleh. Oke, nah, juga boleh. Oke, Mas Dokter. Nah, mungkin lebih enaknya Mas sendiri yang memperkenalkan Masnya biar apa ya? Lebih rileks perbincangan pada siang kali ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa KM Hafiz yang berbahagia. Hari ini saya diundang dalam rangka beberapa hal. Yang pertama terkait Badan Ansor Anti Narkoba. Oh ya, nama saya Muhammad Zayadi. Saya aktivitas sehari-hari di Universitas Madura. Di Universitas Madura di Prodi Pendidikan Matematika, mengajar selaku dosen di kampus. Kalau di kegiatan yang lain di wakil ketua Badan Ansor Anti Narkoba, begitu Mas. Oh iya. Nah, perlu diketahui teman-teman ataupun sahabat KM Hafiz. Nah, Masnya di sini baru menyandang gelar doktor pada tahun 2020 ini. Selamat. Untuk langsung pada pembahasan materi ya, biar tidak menguras banyak waktu. Ya. Nah, mungkin Masnya bisa menjelaskan apa sih Banar itu? Oke. Badan Ansor Badan Ansor Anti Narkoba. Badan Ansor Anti Narkoba ini ada di bawah naungan PC Ansor Kabupaten Pamekasan yang bergerak di bidang pencegahan anti narkoba. Pencegahan anti narkoba berdiri pada tahun 2018. Pada saat itu bulan Juli 2018 kita dilantik pertama. Saya termasuk menjadi sekretaris. Pada waktu itu kita beranggotakan hampir 30 pengurus yang memang bergerak di bidang pencegahan, pemberantasan anti narkoba. Karena memang narkoba ini menjadi musuh bersama. Musuh bersama bukan hanya bagi kaum remaja ataupun dewasa, tapi masuk ke ranah anak-anak. Pelajar menjadi target utama dari bagaimana penyebaran peredaran narkoba ini. Oleh karena itu kami yang Ansor seluruh Indonesia ini menyatakan perang terhadap peredaran narkoba ini. Makanya terbentuklah Badan Ansor Anti Narkoba. Itu Mas. Nah, di sini Mas, kita kan belum tahu secara menyeluruh terkait peranan, terus apa sih yang dilakukan oleh Banar itu terhadap beberapa masalah ataupun kejadian-kejadian terkait dengan narkotika yang ada di Madura, khususnya Pamekasan itu sendiri. Kira-kira mungkin bisa diceritakan. Peranan ya. Iya, peranan Badan Ansor Anti Narkoba yang telah kami lakukan di tahun 2016 sampai hari ini banyak hal. Yang pertama adalah karena kami tugasnya ini jelas di bidang pemberantasan dan pencegahan, kami melakukan sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi. Target utama kita adalah pelajar. Dan pelajar di mana? Tidak kita menyisir tidak bukan hanya di sekolah umum, tapi lebih kepada dominannya pesantren. Nah, pesantren ini menjadi target kami, menjadi ladang untuk bagaimana mensosialisasikan peredaran anti narkoba ini. Karena kami yang juga berpaham Ahlussunnah wal Jamaah juga menginginkan bahwa semua pesantren itu harus bersih dari yang namanya narkoba. Itu tiap bulan kalau di tahun 2016, 17, 18 kami ini mengadakan sosialisasi dari pondok ke pondok. Timnya ada, karena tim kami ini
di Badan Ansor Anti Narkoba juga sudah mendapatkan pelatihan dari pemerintah, dan namanya Satgas P4GN. Nah, Satgas P4GN ini di kami sudah hampir 100 satgas untuk bagaimana mensosialisasikan peredaran anti narkoba. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, selain kami melakukan sosialisasi, yang kedua adalah kita melakukan pendampingan. Pendampingan ini bagi pecandu, terus bagi pengedar misalkan yang mau berobat, atau juga misalkan kita dalam satu kelompok ternyata dia hanya dicederai oleh teman-temannya, itu kan perlu pendampingan hukum. Nah, kita di Banar juga ada yang bagian itu mendampingi pendampingan hukum untuk bagaimana mensterilkan bahwa orang itu atau oknum itu bebas dari narkoba. Berikutnya, ini yang terbaru kami sampaikan bahwa Banar ini Banar Pamekasan juga punya fisioterapi. Nah, fisioterapi ini yang dikelola oleh Kepala Banar, yaitu Mas Khairul Anam. Mas Khairul Anam ini bergerak di Totok Sarap. Ya, fisioterapinya di situ. Jadi bagi pecandu yang ingin direhabilitasi itu menggunakan fisioterapi itu bisa. Kita ke Banar itu. Ini Mas, terkait dengan ini kan kayak objek ataupun orang-orang yang sudah terkena narkoba itu kan bukan hanya kalangan remaja, itu kan sudah menyeluruh. Ya. Betul kata tadi Mas. Ini kenapa kok sosialisasinya itu ke ini, maksudnya ke remaja-remaja gitu? Kenapa nggak keseluruhan aja? Ya, betul. Begini, berdasarkan data yang diperoleh kami di Banar itu memang yang mencoba untuk menggunakan narkoba ini lebih banyak kepada remaja. Nah, remaja ini mereka yang berstatus sebagai pelajar. Makanya selain kami melakukan sosialisasi ke pondok pesantren, ke sekolah-sekolah, kami juga memasukkan cara kami atau metode kami, strategi kami ke MPLS, masa penerimaan siswa baru itu. Jadi kita terjun ke sana, kita ada tim terjun ke sekolah-sekolah untuk bagaimana mensosialisasikan bahwa narkoba itu dilarang, narkoba itu haram. Tidak hanya di sekolah negeri, tapi sekolah swasta kita bagaimana memasukkan materi ini ke MPLS itu. Jadi dari awal sudah masuk sekolah, dari awal mereka harus diberi materi tentang peredaran anti narkoba, dibentengi dengan kemampuan bagaimana bahwa narkoba itu haram, bahwa narkoba itu tidak boleh dikonsumsi itu. Ya, efeknya belum tapi kita sudah melakukan banyaklah sosialisasi itu. Kira-kira Mas sendiri pernah nyoba? Kalau narkoba belum. Kalau coba sosialisasi sudah. Gitu. Oke Mas, terkait dengan ini kan pas berbicara tentang objek dulu ya. Terkait dengan mereka yang anggaplah di bawah ataupun di atas kata remaja, kayak udah tua lanjut usia, itu kira-kira ada nggak solusi ataupun sesuatu yang sudah dilakukan oleh Banar itu sendiri terhadap mereka? Ya. Kalau di kami, kalau terkait yang sudah masuk usia tua ya, kita melakukan rehabilitasi. Kita melakukan rehabilitasi. Kalau kami selain yang saya sampaikan tadi di fisioterapi, ada juga yang kita kembali ke pondok pesantren, back to pondok pesantren. Karena pondok pesantren ini menjadi suatu tempat yang sangat sangat aman bagi Banar ini, bagi pecandu misalkan yang untuk melakukan rehabilitasi.
dengan adanya kegiatan-kegiatan positif. Yang salah satunya memang ada kebatinan. Karena salah satu cara untuk bagaimana membuat pecandu itu beralih menjadi orang yang biasa, yang bebas dari narkoba, itu salah satunya adalah kebatinan. Memang ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan dalam bagaimana menyikapi orang yang terkena narkoba. Yang pertama, itu memang kita harus melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini kita pecandu atau pengedar atau apa, kita sejauh mana itu biasanya di kesehatan. Kalau baru detoksifikasi ini kita punya langkah yang sangat berat, karena yang biasanya mengkonsumsi narkoba itu tidak dilakukan. Jadi ini proses detoksifikasi. Detoksifikasi baru kepada aktivitas sehari-hari atau sterilisasi. Nah, sterilisasi ini lebih bagaimana setelah kita detoksifikasi masuk ke sterilisasi, baru ke aktivitas yang lain. Nah, baru ada juga kebatinan. Ini penting, karena kalau kita sudah lepaslah kepada Yang Maha Kuasa, insya Allah gitu. Nah, ternyata dari sekian penjelasan tadi itu, untuk membalikan pecandu kepada kehidupan semula itu nggak mudah ya Mas? Tidak mudah, sangat susah. Iya. Dan itu bergantung dari si pecandunya mau tidak berubah. Oh iya. Kira-kira dari sekian kasus yang ada nggak pecandu yang datang langsung ke tempat ataupun kantor bandar itu sendiri menyatakan saya pengen berhenti narkoba, saya pengen berhenti ini? Selama ini belum. Karena memang secara tidak langsung kasus narkoba ini kan menjadi aib sebenarnya. Di kami belum pernah ada yang seperti Mas katakan tadi. Tapi kalau penindakannya memang lebih kepada pihak kepolisian. Kami tidak ikut-ikut kalau masalah penindakan. Kalau kami tetap menerima apabila semuanya mau rehabilitasi dan semacamnya. Tapi kalau masalah penindakan itu ranahnya beda. Itu beda ya. Ini Mas, dari sekian data yang kami himpun dari kami tim Kafis itu, dari 30 Maret sampai Juli 2020 ini ada sekitar 603 kasus. Nah, dan ini 40% kasusnya narkoba. Dan di Pamekasan itu sendiri, perkara kasus narkoba itu yang divonis itu maksimal itu kan ada 9 tahun. Nah, paling ringan itu 10 tahun dengan barang bukti ataupun narkotika yang sudah ditemukan itu sebanyak 4,804 kg. Nah, di sini kira-kira apa sih yang sudah dilakukan dari bandar itu sendiri ke Pemkab Pamekasan, ataupun sinergitas itu antara bandar dengan Pemkab itu sudah sampai mana? Ya, menarik ini. Kalau data yang dikatakan Masnya tadi menarik, karena melihat kondisi hari ini yang di tengah pandemi tapi peredaran narkoba tetap jalan. Ini kan menjadi suatu keresahan bersama, menjadi suatu kegelisahan bersama, baik kami bandar maupun dengan pemerintah yang saat ini BNN BNNK. Apa saja yang pernah kita lakukan atau sinergitas yang dilakukan bandar dengan pihak pemerintah? Yang pernah kami lakukan, yang pertama adalah melakukan audiensi terhadap maraknya kasus narkoba yang jelas dengan BNN, BNK. Nah, kami berharap memang Pamekasan ini terus bergerak lah untuk bagaimana peredaran narkoba ini dihentikan. Dihentikan, maksudnya apa? Perlahan mengalami kekurangan perkara gitu. Yang kami lakukan yang pertama, sudah tadi ke audiensi ke BNK, yang kedua yang pernah kita lakukan ke perpustakaan Perpusda Pamekasan pada tahun 2017 kalau tidak keliru itu, kami melakukan audiensi ke sana, kita diskusi bareng bagaimana peredaran narkoba ini tidak ke
menyisir kepada siswa-siswa atau pelajar, kami melakukan memperbanyak literasi tentang buku anti narkoba. Oh, iya. Nah, jadi di perpustakaan umum itu harus ada literasi tentang anti narkoba, Wajib. Nah, karena apa? Karena melihat interaksi siswa ke perpustakaan itu kan setidaknya lah dibaca bahwa ada buku anti narkoba, buku narkoba itu haram misalkan. Itu yang pernah kita lakukan. Sampai saat ini ya tahu juga kalau hari ini, tapi yang sebelumnya kita lakukan ke Perpusda dengan melakukan banyak literasi itu buku-buku yang ada di perpustakaan Makassar. Terus berikutnya yang pernah kami lakukan yang ketiga itu dalam rangka pelatihan Satgas B4GN ini, karena kami juga tidak hanya semena-mena menjadi instruktur, menjadi satgas, tapi harus tahu bagaimana caranya mencegah, bagaimana caranya menyampaikan, terus bagaimana caranya memberikan motivasi, terus bagaimana contoh dari narkoba itu seperti apa. Karena pada saat pelatihan Satgas B4GN itu kami melihat atau didatangkan oleh pemateri itu didatangkan dari yang sudah alumni narkoba. Maksudnya yang sudah alumni, maksud saya alumni yang sudah selesai dari narkoba. Dia cerita banyak tentang bagaimana efek dari penggunaan penyalahgunaan narkoba ini. Pada saat itu kita kerjasama juga dengan Gana itu yang ada di mana? Jalan Jelma itu salah satu mitra kami juga. Terus yang keempat, kita berharap ya, ini menjadi harapan kami, Banar Pamekasan bekerja sama dengan Disdik Pamekasan dalam rangka mensosialisasikan narkoba. Setidaknya seperti yang kita juga pernah lakukan itu di mahasiswa orientasi MPLS itu kita masukkan tentang narkoba. Nah, selain itu harapan kami juga kepada Disdik Pamekasan juga di dalam literasi buku-buku yang ada di mata pelajaran harus disisipkan namanya anti narkoba. Materi anti narkoba. Ya, materi anti narkoba, karena kalau dibaca terus dibaca oleh siswa, dia kan berpikir, oh ternyata narkoba ini memang dilarang, tidak boleh terus melanggar hukum misalkan. Nah, ini menjadi salah satu harapan kami sebenarnya. Ada sisipan di dalam buku yang mata pelajaran atau di pendidikan agama ataupun di wawasan kebangsaan, di PPKN gitu ya. Terus berikutnya yang akan kita lakukan, fisioterapi itu. Fisioterapi itu menjadi program baru bagi kami untuk bagaimana apabila ada yang terkena narkoba dengan rehabilitasi yang semacamnya itu perlu dilakukan fisioterapi, kami siap. Gitu. Terkait dengan himbauan nih Mas, ini kan tadi kita berbicara tentang ada pelajar. Nah, kira-kira himbauan dari Banar untuk masyarakat Pamekasan secara luas itu apa? Kalau himbauan kami juga sering lakukan dengan tolak narkoba. Kita juga sering ada di media, baik Facebook maupun media-media yang lain, bagaimana mengajak masyarakat, mengajak seluruh lapisan masyarakat, baik tatanan bawah, sedang sampai tatanan atas pun, bagaimana menghimbau bahwa narkoba ini dilarang. Terkadang menjadi slogan kami gini, narkoba no, prestasi yes. Atau juga narkoba no satu kali, prestasi yes. Karena dengan slogan itu kita mengajak bahwa narkoba ini harus kita jauhi. Yang perlu kita tampilkan adalah prestasi. Nah, karya kita itu. Kalau kita berkarya, kita berkegiatan positif,
saya yakin peredaran narkoba ini akan hilang. Itu kalau semuanya sudah melakukan kegiatan-kegiatan positif dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan sosial, peredaran narkoba sedikit demi sedikit akan juga lenyap. Karena memang masalah narkoba ini masalah yang sangat kompleks dan komplit. Gitu. Semuanya ada di situ. Ada yang bilang narkoba ini sebuah bisnis yang sangat luar biasa karena keuntungan yang sangat besar. Benar. Nah itu. Tapi kita selaku bagaimana mencegah peredaran itu harus juga benar-benar mempunyai strategi, mempunyai metode yang pas. Karena tidak hanya kita melakukan sosialisasi, tapi harus bagaimana ada inovasi baru yang akan kita tampilkan untuk bagaimana mencegah peredaran narkoba. Pernah kita lakukan begini, kayak lomba puisi anti narkoba. Jadi membuka wawasan kepada masyarakat umum, memberikan wawasan kepada siswa untuk bagaimana narkoba ini haram, ini selain haram melanggar hukum. Itu imbauan kembali ke imbauan ya. Selain itu juga banyaklah yang sering kita lakukan, bagaimana mengajak, kadang ada bahasa jihad melawan narkoba, perang melawan narkoba. Itu yang imbauan yang kita lakukan. Oke teman-teman ataupun sahabat KM Nafis, dari sekian banyak metode yang dilakukan oleh teman-teman Banar, itu pasti dan akan kembali ke diri masing-masing. Meskipun dengan metode apapun, kalau orangnya nggak mau sembuh dari narkoba, nggak ada gunanya ya Mas. Nah dari sekian harapan ataupun materi ataupun lain sebagainya yang sudah disampaikan Masnya tadi, harapan besar dari Banar itu sendiri untuk generasi ke depan itu apa? Ya, kalau harapan ini menjadi suatu harapan bersama, tidak hanya harapannya Banar. Karena kami bergerak di bidang pemberantasan korupsi, Banar anti narkoba. Kita berharap semua lapisan masyarakat ini sadar bahwa narkoba itu dilarang, sadar, dan juga perlu adanya peran aktif. Perlu adanya peran aktif yang perlu dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, baik keluarga, teman, lingkungan sekitar, juga pemerintah. Peranan pemerintah ini sangat ditunggu oleh teman-teman Banar dan teman-teman aktivis narkoba lainnya untuk bagaimana peredaran narkoba khususnya di Pamekasan ini semakin lama semakin menurun. Ini ditunggu. Kami menunggu peran pemerintah untuk bagaimana mensukseskan Pamekasan anti narkoba. Karena dengan anti narkoba ini lebih banyak ke kegiatan-kegiatan positif. Ini pemuda Pamekasan bisa dengan slogan pemuda hebat, pemuda Pamekasan hebat. Nah, gitu. Jadi peran pemerintah juga harus perlu ditingkatkan. Kita tunggu. Kita menunggu peran pemerintah. Selain menunggu ya kita tetap jalan sosialisasi kok. Kita melakukan sosialisasi ke bawah, turba istilahnya itu. Harapannya begitu Mas, karena kami selain dari pemerintah menunggu aktivis lain yang aktivis anti narkoba untuk bagaimana sinkronisasi menghilangkan, melenyapkan peredaran anti narkoba ini. Dari sekian harapan tadi mungkin sudah jelas, bukan hanya dari teman-teman Banar sendiri, tapi ini juga menjadi harapan besar masyarakat penduduk Pamekasan, khususnya
ayolah jauhi narkoba. Narkoba. Narkoba itu tidak baik, tidak menyehatkan, dan jauh dari prestasi. Betul. Dari sekian perbincangan, teman-teman pasti tahu ataupun sahabat itu pasti tahu mana yang terbaik buat kalian, mana yang terbaik buat keluarga kalian. Stop narkoba. Betul. Kami tetap Mas, terakhir ya, mungkin tidak henti-hentinya akan melakukan sosialisasi, tidak henti-hentinya melakukan pemberian wawasan kepada masyarakat bahwa narkoba dilarang, bahwa narkoba itu haram, dan dalam Islam juga jelas. Iya. Ya, dalam Islam juga jelas hukumnya haram. Haram itu tidak boleh dilakukan, begitu. Iya. Baik, mungkin hanya itu saja perbincangan saya dengan Mas Doktor dari Banar. Kalau teman-teman mempunyai pertanyaan, mungkin nanti langsung disampaikan ke Masnya. Nanti akan kami cantumkan kontaknya, langsung tanya-tanya terkait narkoba dan lain sebagainya. Intinya jauhi narkoba. Betul, jauhi narkoba. Makasih Mas. Ya.